Istrinya tercinta Terus Khadijah bagaimana radhiyallahu hubungan anha dengan anak dan saya yang mengatakan sebulan zammiluni pesantren, Pak? Ini mau nanya. qala qad khasyitu ala nafsi. Terima kasih Bapak. Aku Assalamualaikum mengkhawatirkan warahmatullahi diriku akan celaka. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Ikuti Islam azani Allah wa yakum, para pemirsa Fatwa TV dan juga para pendengar radio dimanapun Anda berada. Alhamdulillah senang sekali di kesempatan yang berbahagia ini kami dapat menyapa Anda kembali di program live interaktif pembahasan tema tentang meneladani akhlak Rasulullah SAW bersama pemateri guru kita Al-Ustadz Dr. Sufyan Baswedan MA Hafizahullahu Ta'ala, yang dimana beliau adalah ketua dari anggota Dewan Fatwa Perhimpunan Ahli Irsyad. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada suri tauladan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, juga para pengikut yang setia hingga hari kiamat nanti. Ikuti Islam azani ya Allah wa yakum, kami informasikan kepada Anda untuk live interaktif ini kami direlay oleh beberapa stasiun radio yang tergabung di RTVC, Asosiasi Radio dan Televisi Islam Indonesia. Di antaranya ada Radio Bimbas Yogyakarta, Radio Sahabat Tegal, kemudian Radio Suara Madinah Caruban, Radio MDFM Probolinggo, ada Radio Hang FM Batam, kemudian Radio Amua Pangkal Pinang, Radio Sago FM Sumatera Barat, Radio Gema FM Bontang, ada Radio Al-Hikmah Banyuwangi, kemudian Radio Albina AM Bekasi, Radio Tua FM Riau, dan Radio Dai Tengaran, dan masih ada Radio Mas FM Sragen. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Dan alhamdulillah telah terhubung bersama guru kita Al-Ustadz Dr. Sufyan Baswedan Hafizahullahu Ta'ala langsung dari studio Fatwa TV di Solo, Jawa Tengah. Dan mari kita sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bagaimana kabarnya, Ustadz? Alhamdulillah sehat, barakallahu fiik. Bagaimana sehat? Alhamdulillah sehat, Ustaz. Kami ucapkan terima kasih kepada Ustaz yang telah meluangkan waktunya di kesempatan kali ini. Barakallahu fikum. Nah, mengikuti Islam azani ya Allah wa yakum, kami mengajak Anda untuk berpartisipasi. Silakan jika Anda ingin mengajukan pertanyaan kepada Ustadz, Anda bisa menghubungi layanan telepon kami di 021 2123 2333 di 021 2123 2333. Nah, silahkan, semoga Allah mudahkan. Dan pada Ustadz, mohon izin kita langsung bacakan pertanyaan yang sudah masuk di redaksi, Ustadz. Nah, tafadhal. Baik, kita bacakan pertanyaan dari website. Pertanyaan pertama ini dari Maya Indri di Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Barakallahu fiik. Bagaimana hukumnya merahasiakan berita kematian seorang putri dari orang tuanya yang sudah sepuh demi menjaga kondisi kesehatan si orang tua tersebut? Mohon penjelasan dan nasihatnya, jazakallahu khairan. Coba diulang sedikit. Ya. Pertanyaannya, bagaimana hukumnya merahasiakan berita kematian seorang anak dari orang tuanya yang sudah sepuh, Ustadz, demi menjaga kondisi kesehatan si orang tua tersebut? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala khairi khalqillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi man walah, amma ba'd. Memberitahukan atau mengabarkan berita kematian pada dasarnya adalah bukan suatu kewajiban, ya. Apalagi ketika orang yang meninggal ini tetap akan mendapatkan perlakuan yang semestinya, seperti ada yang mengurus jenazahnya, ada yang menyolatkan, ada yang menguburkan sesuai dengan tuntunan Islam. Maka ini sudah gugur kewajibannya dari kaum muslimin yang lain, sehingga mengabarkan berita kematian itu juga tidak menjadi suatu keharusan. Apalagi bila ada kekhawatiran orang yang mendengar ini tidak kuat dan dia akan jatuh sakit dan semisalnya. Maka tidak mengapa merahasiakan berita kematian itu dari orang-orang yang dikhawatirkan dia akan mengalami shock dan semisalnya. Nah, Ustaz, jazakallahu khairan wa barakallahu fiikum atas jawaban dan penjelasannya. Demikian yang bertanya, semoga bisa difahami. Dan kita bacakan pertanyaan berikutnya, Ustaz. Bismillah, izin bertanya, Ustaz. Dari Subhani
di Depok, Jawa Barat. Apakah olahraga yoga termasuk yang diharamkan? Sementara yoga sendiri terbagi atas dua, yakni meditasi dan fisik. Selama ini saya mengikuti yoga yang fisik dan hanya olahraga fisik dan latihan pemanasan saja. Mohon pencerahannya, Ustaz. Jazakallahu khairan. Ya, saya tidak begitu paham ya tentang hakikat dari olahraga yoga itu. Tapi jika memang itu sebatas gerakan-gerakan fisik yang secara ilmiah itu memang berhubungan dengan sebab yang menjadikan seseorang itu menjadi lebih sehat, melancarkan peredaran darah, misalnya melenturkan otot-otot dan semisalnya, maka tidak ada masalah. Tentunya dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan lain seperti menggunakan pakaian yang tidak melanggar syariat. Tidak boleh pakaiannya ketat, baik laki-laki maupun perempuan nggak boleh ketat. Jadi harus longgar, tidak menampakkan lekukan-lekukan tubuh. Tentunya juga dilakukan tanpa menggunakan alat musik ya. Saya nggak tahu soalnya yoga ini bagaimana prakteknya secara detail. Tapi intinya kalau memang itu sebatas gerakan seperti senam pada umumnya, maka hukum asalnya boleh. Tapi apabila di situ mengandung ideologi tertentu atau menyerupai ibadah khasnya kalangan non-muslim tertentu, maka hendaknya yang begitu-begitunya dihindari. Yang lain-lainnya kembali kepada hukum asal. Nah, kalau meditasinya jangan. Meditasi itu tidak sesuai dengan ajaran Islam. Islam itu tidak mengajarkan meditasi seperti itu. Itu khasnya orang-orang Buddha ya, orang-orang non-muslim. Nah, Masya Allah. Ustaz, barakallahu fikum atas jawabannya. Demikian bertanya, semoga bisa difahami. Ikhwati Islam, azani ya Allah wa yakum, kembali kami mengajak Anda untuk berpartisipasi. Silakan jika Anda ingin mengajukan pertanyaan kepada Ustaz, Anda bisa menghubungi layanan telepon kami di 021 2123 2333 dan nomor telepon tersebut tertera di layar kaca Anda saat ini. Dan kita bacakan pertanyaan berikutnya, Ustaz, dari Emi Aprilia di Jakarta Selatan. Bismillah, izin bertanya Ustaz, bagaimana hukum mempelajari belajar ilmu psikologi Ustaz? Karena saya pernah mendengar bahwa hal tersebut dilarang. Mohon penjelasannya, jazakallahu khairan. ya memang tidak akan 100% apa yang diajarkan dalam ilmu psikologi itu sesuai dengan Islam ya. Pasti ada hal-hal yang itu dikembangkan, teori-teori yang dikembangkan oleh orang-orang kafir, orang-orang mungkin ateis, karena kan tokoh-tokoh yang menjadi rujukan mereka juga kebanyakan non-muslim, sehingga tidak mungkin sesuatu yang dikembangkan oleh seorang atau orang-orang kafir, orang-orang yang tidak jelas keyakinannya itu bisa 100% bersesuaian dengan Islam. Kita nggak mungkin bisa menjamin semua teori itu adalah teori yang benar-benar ilmiah, tidak ada sisipan ideologi mereka di situ. Kita sulit untuk menjamin seperti itu. Jadi ya untuk orang yang ingin belajar psikologi, ingin mengambil sisi positif dari ilmu psikologi, maka harus ada syaratnya. Syaratnya dia harus memiliki akidah Islam yang kuat terlebih dahulu, sehingga tidak terkena syubhat mereka. Jangan orangnya awam terus dia belajar ilmu-ilmu yang nanti ditelan mentah-mentah tanpa dia bisa memilah mana yang hak, mana yang batil. Nah, Ustaz, barakallahu fikum atas jawabannya. Demikian yang bertanya, semoga bisa difahami dan kita beri kesempatan penelpon yang sudah masuk. Assalamualaikum, Fatah Siti, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dengan Umu Aryo betul Ibu? Iya, dari Umu Iya. Aryo di Pekanbaru. Iya, silakan Umu. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau izin melanjutkan pertanyaan dari member WhatsApp di Rosa. Itu yang pertama, apakah mantan penghulu masih bisa menikahkan dengan resmi? Terus karena banyak orang yang menikah memakai dia untuk menjadi penghulunya. Gimana hukumnya Ustaz? Terus yang kedua, adik anak meninggal,
meninggalkan seorang anak berumur 2,5 tahun. Karena bapaknya tidak peduli mengurusnya, akhirnya anak yang mengurusnya. Cuma suami anak kurang setuju kalau ponaan anak itu anak urus di rumah. Apakah anak boleh mengurus anak dari adik anak ini, Ustaz? Ya, cukup pertanyaan umum. Terkait dengan pertanyaan yang pertama, Waalaikumsalam. Mantan penghulu ini tidak lepas dari dua kondisi ya. Dia diminta untuk menikahkan sebagai penghulu atau bukan sebagai penghulu. Kalau dia diminta untuk menikahkan seperti ketika dia belum meninggalkan jabatannya, tentunya tidak bisa dikatakan dia memiliki wewenang secara resmi untuk menikahkan karena sudah tidak menjabat lagi sebagai penghulu. Tapi seandainya dia ini diminta untuk menikahkan oleh wali, walinya mewakilkan ke dia, Pak, saya kok grogi ketika saya ingin menikahkan, Bapak aja ya yang menjadi wakil saya, maka statusnya dia di sini adalah wakil dari wali, tidak ada masalah. Dia menikahkan atas izin walinya. Bisa ya dibedakan antara dua kondisi tadi. Kalau walinya dianggap tidak ada, pokoknya langsung ke penghulu, ini nggak benar. Ya, hatta penghulu resmi pun tidak boleh seseorang langsung minta nikah kepada penghulu, sedangkan walinya masih ada. Jadi wali ini harus didahulukan, wali yang nasab. Kalau sudah tidak ada lagi yang memiliki wali secara nasab, baru berlaku hadis wal hakim was sultan waliyyu man la waliyya lahu. Sultan, penguasa, atau orang yang diberi mandat oleh penguasa seperti penghulu-penghulu, itu adalah wali bagi yang tidak memiliki wali. Secara syar'i dia nggak punya wali, seperti kerabatnya masih non-muslim semua atau sudah meninggal. Yang tersisa adalah kerabat yang tidak layak atau tidak sah untuk menjadi wali misalnya, barulah itu lari ke penghulu. Jadi dilihat dari tujuannya, dia minta dinikahkan oleh penghulu, mantan penghulu ini, apakah sebagai wakil dari wali atau dia dianggap sebagai penghulu yang masih resmi menjabat. Tentunya kalau dia dianggap sebagai wakil saja tidak ada masalah. Adapun kalau dia dianggap sebagai penghulu yang masih menjabat, maka ini sudah tidak bisa dikatakan sah atau resmi secara hukum di Indonesia. Walaupun secara syar'i mungkin masih bisa dianggap resmi ya, tapi secara hukum saya rasa tidak bisa itu. Nah, adapun pertanyaan yang kedua tentang memelihara anak dari atau keponakan ya yang ditinggal mati ya oleh orang tuanya, tapi suami tidak mengizinkan di rumah, maka itu haknya suami. Haknya suami untuk melarang orang-orang yang dia tidak kehendaki untuk masuk ke rumahnya. Kalau itu rumahnya adalah rumah yang dimiliki oleh suami atau dikontrak dan kontrakannya dibayar oleh suami, maka itu haknya suami. Ya, sebagaimana Nabi ketika ditanya, walahum alaikunna alla tudkhilna, atau inti dari hadisnya adalah, dan diantara hak para suami itu terhadap walakum alaihinna, hak kalian wahai para suami terhadap istri kalian adalah kalian boleh melarang orang-orang yang tidak kalian inginkan untuk masuk ke rumah. Jadi kalau istri mau masukkan seseorang yang suami ini nggak senang orang ini ada di rumah dengan alasan tertentu misalnya ya, maka itu menjadi haknya suami. Ya, haknya suami. Saya tidak ingin si fulan tinggal di sini. Itu haknya suami. Nah, Ustaz, Masya Allah, barakallahu fikum, jazakallahu khairan atas jawaban dan penjelasannya. Demikian Aryo di Pekanbaru, semoga bermanfaat jawabannya. Nah, kita bacakan pertanyaan berikutnya Ustaz, dari Rudi Subur di Cimahi, Jawa Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, izin bertanya. Ya, naam, kita dahulukan pertanyaan via telepon. Assalamualaikum Fatwa TV. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa, di mana Bapak? Saya dari Joko dari Surabaya. Bapak Joko di Surabaya. Nah, silakan Bapak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya, kalau saya membaca dari surat Al-Najm ayat kan kalau diterjemahkan kan seseorang tidak akan memperoleh kecuali dari usahanya. Iya, kodaro terputus Ustaz. Nah, Ustaz. Nah, Bisa dibaca pertanyaan Ustaz atau kita bacakan pertanyaan berikutnya oke. Ustaz? Kita bacakan dulu. Nah, kita bacakan pertanyaan berikutnya dari Bapak Rudi Subur di Cimahi, Jawa Barat yang tadi Ustaz. Bismillah. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya, mohon dijelaskan mengenai terkait penukilan hadis tentang keutamaan berangkat ke masjid dalam masa pandemi. Penyakit akan dijauhkan bagi orang-orang yang memakmurkan masjid-masjid Allah. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya apabila Allah Ta'ala menurunkan penyakit dari langit kepada penduduk bumi, maka Allah menjauhkan penyakit tersebut dari orang-orang yang meramaikan atau memakmurkan masjid. Bagaimana status hadis tersebut ya Ustaz? Mohon penjelasannya, syukron. Iya, barakallahu fiik. Adapun hadis yang mengatakan bila mana Allah menurunkan suatu penyakit kepada penduduk bumi, Allah menjauhkannya dari orang-orang yang memakmurkan masjid. Pertama, hadis ini jelas tidak sesuai dengan realita ya. Dan ini menunjukkan bahwa hadis ini adalah hadis yang batil. Karena tidak mungkin kebenaran itu kontradiksi dengan realita. Nggak mungkin. Mau seindah apapun redaksi hadisnya, kalau dia kontradiksi dengan kebenaran, ketahuilah itu adalah sesuatu yang tidak mungkin disabdakan oleh Rasulullah SAW. Karena Nabi tidak bersabda semau beliau, tapi beliau bersabda berangkat dari wahyu yang turun. Dan wahyu turunnya dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin Allah yang menciptakan sesuatu, menciptakan realita hari ini, mengabarkan kepada Nabi SAW untuk mengatakan yang bertentangan dengan realita. Ini jelas tidak mungkin. Dan realitanya banyak kok orang-orang yang memakmurkan masjid tetap terkena corona. Saya punya teman imam masjid meninggal kena corona. Keluarganya tinggalnya di samping masjid, bahkan mereka yang kerjaannya ngurusin kebersihan masjid. Ya, anak istrinya saya lihat sendiri ketika hari Jumat, mereka bersih-bersih semua dilibatkan, anaknya kena, istrinya juga kena, mertuanya kena. Ya, ini realita gitu loh. Nggak bisa kita menghindar dari realita. Taib. Jadi hadis itu jelas adalah hadis yang batil. Nah, Ustaz jazakallahu khairan wa barakallahu fiikum atas jawaban dan penjelasannya. Demikian Bapak Rudi Subur yang bertanya, semoga bisa difahami. Dan kita angkat kembali pertanyaan yang via telepon sudah masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Nah, Bapak Joko di Surabaya, Bapak ya. Silakan Bapak. Ya, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ustadz, saya mau tanya, kalau saya memerhatikan dari surat Najm ayat 39, kalau diterjemahkan kan seseorang tidak akan memperoleh kecuali dari yang diusahakan. Di sisi lain dalam hadisnya, hadis Muslim itu sama, hanya ditambahin anak sebagai termasuk usahanya. Dari situ Ustadz, saya mau tanya, kalau anak menantu atau anak tiri itu apa termasuk kategori termasuk anak dalam hadis Muslim ini atau enggak? Itu pertama. Kedua, kalau saya katakan saya beristighfar tapi saya hadiahkan pada orang tua atau pada orang lain, itu sampai enggak, Ustaz? Saya kira itu aja, Ustaz. Termasuk kalau saya baca Al-Quran, saya hadiahkan sama orang yang telah meninggal, itu boleh atau enggak, Ustaz? Terima kasih, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terkait dengan apakah anak tiri atau menantu itu termasuk dalam pengertian hadis Nabi, al-walad min sa'yil walidain, anak adalah termasuk usaha dari kedua orang tuanya. Jawabannya adalah kalau yang dimaksud dalam hadis ini itu memang tidak secara langsung ditujukan kepada yang selain anak kandung ya. Kenapa?
karena anak tiri itu anaknya orang lain secara nasab. Menantu juga anaknya orang lain secara nasab. Dia tidak berperan sedikit pun terkait dengan kelahiran mereka. Beda dengan anak kandungnya dia. Anak kandungnya dia ini walaupun mungkin dia tidak tidak banyak berperan terkait pendidikan anak kandungnya, tapi tetap saja itu adalah anaknya dia, hasil usahanya dia. Dia yang menikahi ibunya, yang kemudian berhubungan dan akhirnya keluarlah bayi itu. Nah, tapi tidak menutup kemungkinan seseorang akan mendapatkan manfaat bila mana dia mengajarkan ilmu yang baik kepada anak tirinya, atau membiayai pendidikan anak tirinya atau menantunya atau siapapun, anak asuh atau karib kerabatnya atau siapapun, dia berperan dalam mendidik, dalam membesarkan, sehingga kemudian orang ini menjadi orang yang berguna, orang yang bermanfaat untuk Islam dan kaum muslimin, maka tentu dia akan mendapatkan bagian dari usahanya, karena itu adalah usaha dia, walaupun itu bukan anak kandungnya. Jadi ada bapak secara nasab, ada bapak secara pendidikan. Ada orang tua kandung, ada orang tua asuh. Orang tua asuh juga mendapatkan karena mereka berusaha. Dan itu termasuk dalam keumuman hadis, idza mata ibnu adam inqata'a amaluhu illa min thalath. Apabila seorang manusia itu meninggal, maka terputuslah amalnya kecuali tergolong satu di antara tiga. Di antaranya adalah aw ilmin yuntafa'u bihi aw shadaqatin jariyatin. Sedekah jariyah ini termasuk sedekah jariyah karena dia mengajarkan orang ini sehingga atau ikut membiayai pendidikannya sehingga dia menjadi orang yang berilmu dan ilmunya bisa dimanfaatkan oleh kaum muslimin. Dia ikut menyebabkan orang ini menjadi orang alim. Dia insya Allah mendapatkan pahalanya. Kemudian terkait apakah istighfar itu bisa ditujukan kepada orang lain? Naam, sangat-sangat bisa. Nas hadisnya sangat jelas sekali. Nabi SAW ketika menghadiri pemakaman salah seorang sahabatnya, beliau dengan sejumlah sahabat duduk di sekitar liang itu. Beliau mengatakan apa? Atau setelah selesai pemakaman, beliau mengatakan istaghfiru li akhikum was'alu lahu at-tathbit fa innahu al-ana yus'al. Mintakan ampun untuk saudara kalian ini. Kalaulah itu tidak ada manfaatnya, enggak mungkin Nabi nyuruh kita melakukan sesuatu yang sia-sia. Bukankah kita ketika sholat jenazah kita membaca pada takbir yang ketiga, Allahumma ghafir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu dan seterusnya. Ini adalah bentuk dari istighfar kita untuk yang sudah meninggal. Ya. Jadi siapapun yang muslim mati dan kita tahu dia mati sebagai muslim, zahirnya sebagai muslim, maka dianjurkan untuk memintakan ampun untuknya. Kita minta ampun kepada Allah supaya ampun itu diberikan kepada si mayit fulan atau si mayitah fulana. Demikian juga apakah, pertanyaan ketiga ya, boleh nggak kita menghadiahkan pahala bacaan Quran kita? Seseorang membaca Al-Quran, kemudian dia hadiahkan pahalanya untuk orang lain yang sudah meninggal ataupun yang masih hidup. Ini memang masalah yang ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Kalau madhabnya Imam Asy-Syafi'i, pendapat Imam Syafi'i, beliau membatasi amalan-amalan yang pahalanya bisa dikirimkan itu hanyalah amalan-amalan tertentu yang memang dinyatakan demikian oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa saja diantaranya? Doa, ya. Karena apa? Ada hadis awaladun salihun yad'u lahu. Anak soleh yang mendoakan orang tuanya. Apakah khusus anak kepada orang tua? Enggak. Karena Nabi juga mendoakan para sahabatnya, menyuruh para sahabatnya mendoakan saudara mereka yang telah meninggal. Nabi disuruh datang ke pemakaman Baqi mendoakan ahlul Baqi. Berarti doa secara umum itu memberikan manfaat bagi orang yang didoakan, yang masih hidup maupun yang sudah meninggal dunia. Berikutnya apa lagi? Sedekah. Ya. Ada seorang wanita yang mengatakan, wahai Rasulullah, ibuku keburu meninggal. Boleh nggak aku bersedekah untuknya? Qalat na'am.
Naam, boleh engkau bersedekah untuknya. Sedekah apa yang paling afdal? Qala saqiyul ma, memberi minum. Ibunya meninggal, saya boleh nggak sedekah untuk ibu? Maksudnya pahalanya untuk ibu. Boleh, kata Nabi. Sampai pahalanya. Dan ini meliputi segala macam bentuk sedekah. Mau bangun sumur, mau bangun masjid, mau sedekah uang, mau sedekah makanan, sedekah pakaian, apapun. Selama ibunya muslim ya. Ini syaratnya ibunya atau siapapun yang akan dikirimi pahala itu harus seorang muslim. Berikutnya adalah mengqadha puasa. Mengqadha puasa yang menjadi tanggungan si mayit. Walaupun ada khilaf di kalangan ulama, puasa apa yang ditanggung ini? Apakah puasa sunnah ataukah puasa wajib juga? Sebagian mengatakan puasa wajib nggak bisa dibayarkan oleh orang lain. Puasa wajib itu meliputi puasa Ramadan, puasa kafarah atau puasa nadar. Jadi yang bisa hanyalah puasa sunnah. Seseorang berpuasa sunnah pahalanya untuk mayit. Itu dikatakan bisa ya, man mata wa alaihi siyam shama anhu waliyuhu. Siapa yang meninggal dalam keadaan masih menanggung puasa, maka walinya yang berpuasa untuknya. Ini difahami bahwa puasa itu bisa pahalanya diberikan. Yang terakhir adalah haji dan umroh. Haji dan umroh ini juga karena dia bisa digantikan, bisa dibadal, berarti pahala haji itu bisa diberikan kepada seseorang walaupun yang melaksanakan haji itu bukan orang yang bersangkutan. Umroh juga seperti itu. Nah, Masya Allah, Ustaz, jazakallahu khairan wa barakallahu fikum atas jawaban dan penjelasannya. Demikian yang bertanya, semoga bisa menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat. Amikul Islam, azani Allah wa iyyakum, kami mengajak Anda kembali untuk berpartisipasi. Silakan jika Anda ingin mengajukan pertanyaan kepada Ustadz, Anda bisa menghubungi layanan telepon kami di 021 2123 2333. Silakan, semoga Allah mudahkan. Nah, Ustadz, kita bacakan pertanyaan berikutnya dari Septiandri Bara di Yogyakarta. Bismillah, izin bertanya Ustadz, paman saya baru saja dimakamkan dengan kondisi membongkar makam nenek saya yang meninggal 10 tahun lalu dan diposisikan di atas jenazah nenek saya dengan batas lapisan tanah di antaranya. Bagaimana hukumnya ya Ustadz? Kalau haram, apakah harus dilakukan pemindahan jenazah paman saya menimbang waktu pemakamannya yang belum lama ini? Mohon penjelasannya, jazakallahu khairan. ya, barakallahu fiik, tidak ada masalah. Itu memang diperbolehkan selama memang jenazahnya sudah terurai ya, tidak ada tulang-tulangnya lagi. Kalau masih ada tulang-tulangnya maka harus hati-hati ketika membongkar itu, jangan sampai dipatahkan. Karena Nabi mengatakan kasru 'azmil mayyit ka kasrihi hayyan. Mematahkan tulang mayit itu seperti mematahkan tulang orang masih hidup. Artinya dari segi kehormatannya itu sama. Ya, kehormatan tulang mayit seperti kehormatan tulang orang masih hidup. Sebagaimana orang masih hidup nggak boleh kita patahin tulangnya, mayit juga nggak boleh. Tapi kalau ketika digali perlahan-lahan dan secara dugaan kuat juga 10 tahun itu sudah terurai habis, insya Allah sudah tidak tersisa lagi ya, maka tidak ada masalah, kuburannya diisi ulang. Nah, Ustaz, Masya Allah, barakallahu fikum, jazakallahu khairan atas jawabannya. Demikian yang bertanya, semoga bisa difahami. Dan kita bacakan pertanyaan kembali dari Deni Tardi Mawardi di Sukabumi, Jawa Barat. Bismillah, izin bertanya Ustadz, apa makna dari hadis Abu Daud dan Tirmizi yang mengatakan bahwa imam itu menanggung sholatnya makmum dan muazin itu membawa amanah? Mohon penjelasannya, syukron. Ya, maksud dari hadis al-imamu dhaminun wal muazzinu musta'man adalah imam itu bertanggung jawab terhadap keabsahan sholat makmumnya. Dari sisi apa? Dia kan yang mengimami. Ini sholatnya sholat zuhur. Berarti dia harus menjaga bahwa saya harus sholat 4 rakaat, nggak kurang nggak lebih. Ya. Dan dia yang harus membaca Al-Fatihah di setiap rakaat sirriyahnya. Karena semuanya sirriyah di sini. Kalau itu sholatnya sholat jahriyah, maka dia menanggung bacaan di 2 rakaat sirriyah maupun ketika dia menjaharkan Al-Fatihah. Cukup imam yang menjaharkan, makmum tidak boleh menjaharkan. Itu makna dari menanggung
al-imamu dhamin, imam itu menanggung, termasuk menanggung ketika makmumnya lupa melakukan salah satu kewajiban salat. Makmumnya lupa duduk tasyahud misalnya. Ada makmum masbuk, dia lupa tidak tasyahud atau lupa salah satu dari kewajiban salat, lupa tidak baca tasbih misalnya dalam sujudnya atau dalam rukuknya, maka itu juga ditanggung oleh imam. Bukan ditanggung dosanya, tapi dianggap sah karena selagi imam yang melakukan itu, maka makmum tetap dianggap sah sholatnya. Termasuk juga menanggung di sini adalah imam yang membaca surat tambahan pada 2 rakaat pertama. Makmum tidak perlu membaca dua surat tambahan ya. Rakaat pertama, kedua sholat subuh karena ada surat tambahan. Itu imam yang baca, makmum tidak ikut membaca. 2 rakaat pertama sholat duhur, sholat asar, kemudian juga sholat maghrib dan sholat isya, di mana ada tambahan surat, itu makmum tidak perlu membaca, cukup imam. Termasuk ketika makmumnya masbuk, dia menyusul, imam sudah membaca Al-Fatihah, maka bacaan Al-Fatihah hanya makmum ini termasuk yang ditanggung oleh imam. Demikian menurut mayoritas ulama. Tapi ketika makmum ini berbuat kesalahan yang itu berkonsekuensi batalnya sholat si makmum, maka ini di luar dari yang dijamin atau ditanggung oleh imam. Misalnya makmum masbuk, ya, masih tersisa 2 rakaat. Pada rakaat yang dia ingin sempurnakan itu, dia lupa baca Al-Fatihah. Ini nggak bisa ditanggung oleh imam. Atau dia lupa ruku', atau dia meninggalkan duduk di antara 2 sujud, atau rukun-rukun sholat yang lain, maka ini tidak ditanggung oleh imam. Jadi yang ditanggung oleh imam adalah sesuatu yang tidak berkaitan dengan batalnya sholat, tidak berkaitan dengan rukun sholat. Adapun yang berkaitan dengan kewajiban-kewajiban sholat yang terlupakan oleh makmum, bukan disengaja ya, tapi terlupakan oleh makmum, maka itu termasuk yang ditanggung oleh imam. Demikian pula sunnah-sunnah sholat. Jadi dia harus sholat sebaik mungkin, mengimami makmumnya, menjaga waktu sholatnya, menjaga rukun-rukun sholatnya, menjaga wajib-wajib sholatnya, menjaga sunnah-sunnah sholatnya. Itu yang dimaksud dengan al-imamu dhamin. Wal muadzinu mu'taman, sedangkan muadzin itu diberi amanah karena dia yang diberi tugas untuk mengumandangkan azan, yang mana azan ini adalah pengumuman masuknya waktu sholat. Dan ada banyak ibadah yang berkaitan dengan masalah azan ini, seperti ibadah saum. Kalau itu azan subuh dan azan maghrib, maka ibadah ini menjadi awal dan akhir dari kapan seseorang itu harus memulai menahan makan minum dan seterusnya, dan kapan dia mulai dibolehkan. Jadi dia harus benar-benar memperhatikan waktu, nggak boleh asal-asalan. Kapan orang ini dianggap sah untuk melaksanakan sholat, karena sebelum masuk waktu tidak boleh sholat itu dikerjakan di luar waktunya, baik sebelum maupun setelah waktu sholat. Oleh karena itu muadzin ini harus benar-benar menjaga amanah ini. Itu yang dimaksud dengan wal muadzinu mu'taman. Ya. Nah, Masya Allah, Ustaz, barakallahu fikum atas jawaban dan penjelasannya. Demikian yang bertanya, semoga bisa difahami. Dan kita angkat kembali pertanyaan via telepon. Silakan. Ya, halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu Ani di Sulawesi, Ibu. Silakan, Ibu. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin bertanya yang ini saya tanyakan, bagaimana caranya menghajikan ibu kita atau mengumrohkan ibu kita, dan bagaimana caranya menghajikan bapak kita atau mengumrohkan bapak kita. Kalau mau mengumrohkan ibu, haruskah anak perempuannya? Kalau menghajikan atau mengumrohkan bapak, haruskah anak laki-lakinya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tentunya ini ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. Pertama, ya
yang mengumrohkan atau yang menghajikan itu sudah harus pernah umroh atau haji untuk dirinya terlebih dahulu. Dalam sebuah hadis, Nabi pernah mendengar seseorang mengatakan begini, labbaika an syubrumah. Artinya aku penuhi panggilanmu untuk haji atas namanya Syubrumah. Ditanya, man Syubrumah? Siapa Syubrumah itu? Qala akhun li au qaribun li. Dia saudaraku atau kerabatku. Kata Nabi, hajajta an nafsik? Kau sudah haji untuk dirimu? Qala la, belum ya Rasulullah. Qala hujja an nafsik, thumma hujja an Syubrumah. Haji dulu untuk dirimu sekarang ini, baru nanti kesempatan berikutnya engkau menghajikan Syubrumah. Jadi syarat yang pertama adalah yang mau menghajikan. Apakah itu anak perempuannya, anak lakinya, saudaranya, kenalannya, siapapun boleh, tidak disyaratkan harus anaknya. Sebagaimana orang ini dalam riwayat itu mengatakan itu saudaraku atau kerabatku. Perawinya ini ragu, apakah dia bilang saudara ataukah dia bilang kerabat. Artinya tidak ada keharusan harus anaknya. Ya, jadi boleh ibu dihajikan oleh anak laki, dihajikan oleh adik laki, oleh adik perempuan, oleh teman, oleh saudara, oleh orang lain yang tidak kenal dengannya sedikit pun boleh. Yang penting yang mau menghajikan atau mengumrohkan ini harus pernah haji untuk dirinya terlebih dahulu. Kalau mau mengumrohkan ya dia harus pernah umroh untuk dirinya terlebih dahulu. Yang kedua, caranya adalah dengan memberikan biaya perjalanan ibadah tersebut, menanggung nafkahnya. Apakah dia berangkat dari tanah air ke orang Indonesia ataukah orang yang mukim di Saudi Arabia sana dibiayai. Kalau budgetnya itu tidak cukup, itu insya Allah bisa. Yang penting nafkahnya orang yang akan menghajikan ini ditanggung oleh orang yang minta supaya orang tersebut menghajikan salah satu orang tuanya atau orang lain yang dia inginkan. Nah, Ustaz, barakallahu fikum wa jazakallahu khairan atas jawaban dan penjelasannya. Demikian yang bertanya, semoga bisa difahami. Baik, kita angkat pertanyaan via telepon kembali. Silakan. Assalamualaikum. Nah, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abu Rashid di Bukit Tinggi. Silakan Abu Rashid. Ada ini pertanyaan titipan dari teman Ustaz. Oh, dia gini Ustaz, dia kadang-kadang ada bisikan-bisikan hati gitu Ustaz, ya kur gitu lah Ustaz. Cuman dia udah dilawan sama dia Ustaz. Maksudnya dia diingkari gitu kan. Itu beberapa saat lagi, maksudnya beberapa waktu lah gitu Ustaz, beberapa bulan atau gitu balik-balik lagi gitu Ustaz. Bisikan kufur-kufur kayak gitu Ustaz. Itu apakah dia yang dia takutin nama teman itu apakah dia udah termasuk ke dalam kufur Ustaz? Masalahnya dia kadang-kadang dia bolak-balik gitu Ustaz, balik lagi gitu Ustaz. Nah, yang satu lagi Ustaz, apakah sebentar, satu dulu ya, biar anak nggak lupa, jangan ditutup dulu teleponnya. Terkait dengan bisikan-bisikan yang tidak sampai terucap oleh lisannya dia dan juga tidak dia benarkan oleh hatinya, tapi dia tolak, dia lawan, maka itu tidak membahayakan dia. Selagi masih ada perlawanan, penolakan dalam hati dan tidak terucap oleh lisan, maka tidak ada konsekuensi hukum yang membahayakan. Nabi mengatakan, innallaha tajawaza an ummati ma haddathat bihi anfusuhum ma lam ta'mal bihi au tatakallam. Allah akan memaafkan bagi umatku bisikan-bisikan hati mereka yang tidak baik selagi dia belum mengamalkannya atau mengucapkannya. Mengamalkan di sini meliputi amalan hati maupun amalan anggota badan. Amalan hati berupa pembenaran terhadap bisikan kufur tadi. Selama dia tidak membenarkan kekufuran tadi, hatinya terus menolak, maka tidak akan dianggap sebagai dosa yang membahayakan. Nah, yang kedua apa? Nah, gini Ustaz, lagi yang mau tanya Ustaz, nyambungnya dia sama yang tadi Ustaz. Kalau seandainya teman saya itu misalnya dia ada misalnya terucap gitu Ustaz, atau misalnya dia ya mungkin dia lupa atau gimana Ustaz, terucap. Nah, itu cara tobatnya gimana ya Ustaz? Misalnya yang udah terucap gitu Ustaz. Taubatnya istighfar, dia kemudian mengulang. Kalau yang terucap itu kalimat kekufuran, dia segera mengucapkan la ilaha illallah atau mengulang 2 kalimat syahadatnya, bertaubat saat itu juga. Oh. Nah, Ya, satu lagi oleh Ustaz,
Bagi Ustaz, amalan hati Betul. itu berarti yang Ustaz bilang tadi kan ada yang dimaafin Allah, berarti ada amalan hati yang dihisab berarti nantinya suatu saat di yang hisab gitu Ustaz. Iya, amalan hati yang dihisab itu adalah kalau itu menjadi keyakinan, hatinya dia membenarkan, mempercayai, merasa nyaman. Makanya Allah mengatakan apa? Illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman, walakin man syaraha bil kufri sadran fa alaihim ghadabun min Allah. Kalau orang itu dipaksa-paksa untuk melakukan suatu kekufuran atau mengucapkan suatu kekufuran, maka nggak apa-apa. Selama hatinya tetap mantapnya dengan iman, tidak mantap dengan kekufuran. Walakin, tapi kata Allah, man syaraha bil kufri sadran. Kalau hatinya sudah mulai lapang, lega menerima kekufuran, maka dialah orang yang terkena murka Allah. Dia tidak dimaafkan oleh Allah. Jatuh hukum kufur itu atas dirinya. Karena menerima dan merestui kekafiran adalah kekafiran. Walaupun diam, tidak ngomong apa-apa. Ya, walaupun tidak mengikuti ritual ibadah, tapi dia merestui kekafiran, dia senang dengan kekafiran, dia sama dengan orang kafir. Waliyadzubillah. Nah, Ya Ustaz, jazakallahu khair Ustaz. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Abu Rosyid sudah menelpon di Fatwa TV 6. Kita lanjutkan pertanyaan via redaksi Ustaz. Berikutnya pertanyaan dari hamba Allah di Jakarta Timur. Bismillah, izin bertanya Ustaz. Sholat orang yang sudah menikah 70 kali lebih utama dari yang belum menikah. Dan saf pertama orang yang sudah menikah lebih baik dari yang belum menikah. Apakah itu sahih ya Ustaz? Mohon penjelasannya, syukron. iya, saya kok meragukan ya keabsahan hadis seperti ini. Saya meragukan keabsahannya. Nah, Ustaz, Masya Allah. terlalu lebay gitu. Bahasanya terlalu lebay. Ustaz, barakallahu fiik. Pertanyaan berikutnya Ustaz dari Abu Umar di Jakarta Timur. Bismillah, izin bertanya Ustaz. Tak kala ilmu yang dihafalkan dan di dalamnya itu tidak sampai meresap serta tertancap kuat ke dalam hati, maka justru musibah dan bencana yang ditemui. Namun keilmuan seseorang tidak diukur dengan banyaknya hafalan yang dia miliki. Mohon penjelasan Ustaz terkait tentang perkataan tersebut. Barakallahu fikum. Jadi yang pertama tadi ilmu itu tidak meresap. Nah, Ustaz. Tapi gimana yang kedua? Tentang keilmuan seseorang tidak diukur dengan banyaknya hafalan yang dia miliki. Itu maksudnya bagaimana Ustaz? Iya, memang hakikat dari ilmu itu adalah khasyatullah. Rasa takutnya seseorang kepada Allah. Karena Allah menggelari para ulama dengan orang-orang yang paling takut kepada Allah. Artinya ulama sejati adalah orang yang paling takut kepada Allah. Bukan orang yang paling banyak hafalannya. Bukan orang yang paling pandai dalam menjelaskan hukum sesuatu. Bukan. Tapi perlu kita ketahui secara asbab, ya, sebab-sebab yang bisa menghantarkan seseorang supaya dia ini bisa menjadi orang yang paling takut kepada Allah. Tentunya kan ada sebab-sebab materinya ya, sebab-sebab hissi, sebab-sebab yang memang dia harus wujudkan. Bagaimana dia bisa takut kepada Allah? Dia harus belajar banyak kan tentang Allah, betul nggak? Dia harus belajar banyak tentang apa yang Allah ridhoi, apa yang Allah benci, apa yang Allah halalkan, apa yang Allah haramkan. Karena namanya orang yang takut kepada Allah itu orang yang taat kepada aturan Allah, menjalankan perintah Allah dengan harapan dia mendapatkan rahmat Allah, dan dia jauhi larangan Allah karena takut Allah akan murka dan akan menyiksa dia. Itu namanya takut kepada Allah. Nah, untuk bisa seperti itu dia harus tahu banyak hal. Supaya dia bisa tahu banyak hal dan tidak mudah lupa, dia perlu menghafal. Perlu menghafal. Menghafal itu adalah salah satu dari 3 rukun untuk menguasai suatu ilmu. Al-hifdz, wal-faham, wal-istihdhar. Arkanul ilm itu 3. Al-hifdz, menghafal. Al-faham, memahami. Dan al-istihdhar, menghadirkan kembali apa yang dia telah hafal dan telah fahami ketika dibutuhkan. Seorang yang ahli fikih misalnya,
Bagaimana dia bisa menjadi seorang alim, ahli dalam ilmu fikih, tanpa ada yang dia hafal sama sekali? Nggak mungkin, mustahil. Jadi nggak ada kontradiksi sebetulnya, karena yang dimaksud oleh statement tersebut adalah hakikat dari ilmu, bukan cara seseorang mendapatkan ilmu. Ya, jadi ilmu itu ada ilmu yang bermanfaat, yang akhirnya memberikan feedback yang positif, ada ilmu yang justru itu menambah beban pertanyaan dia di hadapan Allah. Nah, jangan sampai ilmu yang telah engkau bersusah payah mendapatkannya ini tidak memberikan feedback yang positif karena engkau tidak mengamalkannya. Engkau tidak menjadi lebih takut kepada Allah daripada sebelum engkau belajar. Jangan seperti itu. Engkau bukanlah seorang alim sejati kalau kamu hanya pandai menghafal, hanya memiliki banyak wawasan namun tidak memiliki ketakwaan. Tapi tidak bisa kita fahami orang alim sejati adalah orang alim yang nggak punya hafalan apa-apa. Nggak ada yang bisa memahami seperti itu. Nggak benar itu. Jadi nggak bisa dibalik. Ya. Ketika orang yang banyak hafalan itu tapi tidak punya rasa takut kepada Allah, dikritik, dianggap tidak menjadi alim sejati, tidak berarti bahwa orang yang memiliki hafalan yang banyak, atau tidak berarti bahwa seorang alim tidak perlu menghafal banyak-banyak, tidak perlu dia menguasai menghafal banyak ayat dalam Al-Quran, banyak hadis. Nggak bisa dibalik seperti itu, ya. Karena yang namanya ilmu itu adalah pengetahuan. Kalau dia tahu tapi dia lupa, bagaimana dia dikatakan orang berilmu? Kan nggak logis juga gitu loh. Nah, Ustaz, Masya Allah, barakallahu fikum wa jazakallahu khairan atas jawaban dan penjelasannya. Demikian yang bertanya, semoga bisa difahami. Dan masih ada waktu, kita bacakan pertanyaan berikutnya, Ustaz. Bismillah, dari hamba Allah. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya. Apalah berdakwah mengharuskan seseorang menjadi alim terlebih dahulu? Bagaimana dengan fenomena sekarang yang siapa saja bisa menyampaikan ilmu melalui media sosial? Apakah seseorang belajar lewat kajian internet tidak selayaknya ikut mengambil peran dalam dakwah seperti menulis kutipan singkat atau artikel berisi nasihat? Mohon penjelasannya Ustaz, jazakallahu khairan. Ya, barakallahu fiik. Tentunya dakwah ini kan tidak bisa lepas dari apa yang akan Anda sampaikan. Yang Anda sampaikan ini benar atau salah. Itu aja yang perlu dipastikan. Pastikan apa yang Anda sampaikan itu benar. Ketika Anda sudah bisa memastikan yang Anda sampaikan ini benar, silahkan Anda sampaikan hal itu. Tidak harus dia menyampaikan hal-hal lain yang dia belum kuasai, enggak. Ballighu anni walau ayah. Sampaikan dariku walaupun satu ayat. Dia dengar satu ayat dari Nabi SAW, sampaikan satu ayat yang tadi dia dengar. Yang lain dia belum dengar, dia belum paham, jangan disampaikan. Pelajari dulu, fahami dulu dengan baik dan benar. Sampaikan. Ya, itu yang dimaksud dengan menyampaikan atau mendakwahkan sesuatu. Tidak harus dia menjadi alim. Tidak. Artinya tidak harus dia mumpuni dalam ilmu bahasa Arab, ilmu ini, ilmu itu. Enggak, cukup misalnya dia mendapatkan penjelasan ilmiah dari seorang ahlinya. Dalam entah itu kajian di sosmed atau kajian langsung, atau dia baca keterangan para atau salah seorang ulama, dia boleh kutip. Ya, yang jelas kutipan itu kutipan yang pas, yang tepat, jangan dipotong. Jangan dikutip sebagian padahal kata-kata atau maksud dari seorang alim tadi tidak seperti yang dia fahami seandainya statementnya dibaca lengkap, dikutip selengkapnya. Ini nggak boleh dia kutip sembarangan seperti itu. Dia harus mengutip yang tidak merubah maksud dari si yang punya statement tadi, ulama yang punya statement tadi. Silahkan dia sebarkan dengan cara seperti itu. Dia sandarkan tetap kepada orang alimnya dengan mengutip dari mana dia nukil perkataan tersebut. Ini perlu. Kenapa? Seandainya ada orang yang ingin memverifikasi, seandainya dia ini salah paham, nanti akan ada yang mengoreksi dia karena dia menyebutkan referensinya. Ya, mungkin saja dia salah paham terhadap maksud dari si alim tadi. Tapi kalau dia tidak
sandarkan ini kepada orang alimnya, tidak sebutkan referensinya, ternyata dia salah, maka dia sendiri yang rugi di sini. Kenapa? Dia telah menyebarkan kesalahan. Dan kesalahan ini akan diamini oleh banyak orang. Dan orang kesulitan untuk menelusuri dari mana dia mengutip ini. Padahal seandainya referensinya itu dia sertakan, kesalahan dia ini bisa segera dikoreksi, bisa cepat dikoreksi. Dan itu akan mengurangi tanggung jawab dia tentunya. Jadi tidak mengapa menyebarkan sesuatu yang baik melalui sosmed, belajar melalui sosmed tidak mengapa, namun itu sekali lagi tidak mungkin bisa menggantikan belajar langsung, talaqi. Ya, karena apa? Karena belajar dengan sarana tadi itu adalah sifatnya satu arah. Ketika antum tidak paham, antum nggak bisa bertanya kepada ustadz yang ada di YouTube. Orangnya tidak di situ. Ya, antum harus hubungi orangnya atau bertanya kepada orang lain yang bisa menjelaskan. Demikian juga ketika antum sekedar baca buku, ya, antum tidak paham, antum nggak bisa bertanya kepada buku. Jadi tetap itu tidak bisa menggantikan thalabul ilm dengan cara duduk bermajlis bersama para ulama atau belajar dua arah. Ya, walaupun sekarang tidak harus bermajlis, ya, bisa dengan alat telekomunikasi, tentunya itu akan lebih afdal karena ada kesempatan untuk tanya jawab. Nah, Masya Allah. Nah, Ustaz, barakallahu fikum wa jazakallahu khairan atas jawaban dan penjelasannya. Demikian yang bertanya semoga bisa difahami. Dan masih ada waktu, kurang lebih 8 menit Ustaz, kita bacakan pertanyaan berikutnya dari Abdurrahman di Pekanbaru, Riau. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya, apakah berdosa ketika kita melakukan perbuatan yang tidak jelas perbuatan tersebut halal atau haram ya Ustaz? Mohon nasihatnya, jazakallahu khairan. ya, selagi itu belum jelas, maka sebaiknya dihindari. Artinya sebaiknya dihindari itu berarti kalau dia tidak menghindari, dia terjerumus kepada sesuatu yang makruh dan suatu ketika dia pasti terjerumus kepada yang haram. Sebagaimana dalam hadisnya siapa itu? Nu'man ibn Bashir fi sahihain, innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihat la ya'lamuhunna katsirun minan nas faman ittaqa asy-syubuhat faqad istabra'a li dinihi wa 'irdihi wa man waqa'a fi asy-syubuhati waqa'a fil haram. Sesuatu yang tidak jelas itu namanya syubhah. Siapa yang menjauhkan dirinya dari yang masih syubhah, yang masih belum jelas kehalalannya, ya. Katanya kalau sudah jelas halal, dia tidak perlu menjauhkan diri darinya. Jadi yang dimaksud belum jelas ini belum jelas kehalalannya. Kalau sudah jelas haram, ya dia harus jauh darinya. Dia wajib menjauhkan diri dari sesuatu yang sudah jelas keharamannya. Tapi ini belum jelas ini. Haram apa halal, ya? Maka sebaiknya dia hati-hati. Famanittaqa, yang mewaspadai. Siapa saja yang mewaspadai yang syubhat-syubhat, berarti dia telah menjaga keselamatan dan kebersihan din maupun kebersihan nama baiknya dia. Tapi orang yang nekat melakukan sesuatu yang syubhat, yang masih belum jelas halalnya tadi, ya, ataukah belum jelas haramnya, maka yang belum jelas halalnya, ya, karena dia nekat. Kalau nekat yang haram jelas nggak boleh, tapi kalau nekat ternyata halal kan nggak apa-apa. Ini belum jelas ini, boleh apa enggak? Tapi dia nekat, maka dia pasti suatu saat akan mengenai yang haram. Nah, saya tidak tahu apakah hal ini termasuk yang suatu saat dia terkena tadi itu alias yang haram ataukah yang tidak. Allahu a'lam. Nah, Ustaz, barakallahu fikum atas. Nah, Ustaz, barakallahu fikum, jazakallahu khairan atas jawabannya. Demikian, semoga bisa difahami. Dan mungkin kita bacakan pertanyaan terakhir di kesempatan kali ini, Ustaz. Dari Nuari Infantri di Singkawang, Kalimantan Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, izin bertanya, apa yang harus dilakukan jika atasan memerintahkan untuk menyalakan background yang berisi sebuah pengumuman dan instrumental musik? Haruskah mentaatinya agar tidak menimbulkan mudarat yang lebih besar atau tidak mentaatinya? Serta
menerima segala konsekuensinya walaupun harus kehilangan pekerjaan tersebut. Mohon nasihatnya, jazakallahu khairan. Baik, barakallahu fiik. Ini kembali kepada sekuat apa dia menerima konsekuensi ya. Saya tidak bisa katakan Anda wajib tetap berpegang, saya tidak mau taat. Walaupun akhirnya Anda kehilangan pekerjaan dan itu akan menimbulkan kesulitan hidup bagi diri Anda dan bagi orang-orang yang Anda nafkahi. Tentunya ini bukan keputusan yang bijak. Tapi saya juga tidak memaksa Anda untuk ikut begitu saja. Padahal Anda bisa memilih yang lain. Jadi kembali kepada mana madharat yang lebih besar. Apakah madharat memegang prinsip ataukah madharat ancaman? Dan ancamannya tentunya ancaman yang real ya. Karena kalau ancaman itu tidak real atau ancaman itu potensi terwujudnya itu lemah, maka dia tidak bisa dijadikan sebagai alasan. Misalnya Anda punya atasan yang terkenal tidak suka memecat orang. Ya paling banter dia bermuka masam aja kepada Anda. Ya. Paling banter Anda dihukum, disuruh push up, disuruh lari keliling lapangan ya, atau disuruh kerjaan-kerjaan fisik lain. Setelah itu biasa lagi. Ya silahkan Anda ambil resiko itu kalau Anda kuat dengan hukuman fisiknya. Tapi ketika atasan Anda ini terkenal, dia tidak segan-segan untuk memecat anak buahnya atau mungkin kalau dalam dunia militer mungkin dengan pukulan dan lain sebagainya, dan Anda tidak kuat dengan hukuman itu, silahkan Anda mengambil rukhsah. Ya, silahkan Anda mengambil rukhsah. Wallahu a'lam. Ustaz barakallahu fikum wa jazakallahu khairan atas jawabannya. Demikian yang bertanya Nuari di Singkawang, semoga bermanfaat. Dan pertanyaan tersebut adalah pertanyaan terakhir di kesempatan kali ini Ustaz, sekaligus juga mengakhiri perjumpaan kita pada hari ini. Terima kasih jazakallahu khairan kami ucapkan pada Ustaz yang telah meluangkan ilmu dan waktunya. Semoga Allah Ta'ala senantiasa menjaga Ustaz, keluarga dan juga tim di sana. Iya, jazakallahu khair. Jazakallahu khair Ustaz. Ketua Islam azani Allah wa yakum, demikian live interaktif pada hari ini. Semoga apa yang disampaikan Ustaz bisa bermanfaat dan kita bisa mengambil faedahnya. Dan kami ingatkan kembali untuk live interaktif nanti malam jam 8 insyaallah bersama Ustaz Dr. Abdullah Roy dengan pembahasan jalan lurus akidah. Dan demikianlah live interaktif pada hari ini. Bila Anda ingin mengetahui jawaban kembali, Anda bisa buka website kami di www.dewanfatwa.com. Demikian, kami yang Kerubikas mohon undur diri. Terima kasih atas partisipasinya. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah pesantren? Mau nanya. Qala qad khasyitu ala nafsi. Aku mengkhawatirkan diriku akan